suatu malam yang agung dalam sejarah umat manusia, langit membuka rahasianya. Di sebuah gua yang sunyi di Jabal Nur, turunlah wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra, bacalah. Sejak malam itu, ayat-ayat Al-Quran terus mengalir. Sebuah kitab yang tidak hanya membimbing manusia menuju Tuhan, tetapi juga membangun peradaban. Peradaban yang menjunjung tinggi keadilan, peradaban yang menghormati kemanusiaan, peradaban yang merangkul keberagaman. Al-Quran mengajarkan satu pesan besar kepada umat manusia, bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan. Allah berfirman, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat ini tersimpan ruh peradaban, bahwa manusia diciptakan berbeda agar saling belajar dan saling memperkaya. Islam menyusuri samudra, menembus batas budaya, dan menjembatani berbagai peradaban. Ada acara-acara kayak gini tapi after atau nggak during. Pinter mana yang bikin acara during? Sebenarnya nggak ada budget teknik UPK. Kalau before dan after ini tempat gratis. Mereka cuma mau masak aja tapi kenapa bisa di bikin acara di waktu di Gaza itu juga gitu. Kita jam berapa orangnya dengan jam berapa gitu. Berabad-abad yang lalu, ombak samudra menjadi jalan bagi perjumpaan manusia. Dari timur jauh, datang armada besar dari negeri Tiongkok, dipimpin oleh seorang laksamana muslim yang dikenalnya sebagai Zeki atau Ceko. Itu Ia memimpin connectivity pelayaran besar melintasi samudra. yang Namun banget ia kan. tidak datang membawa penaklukan, ia datang membawa perjumpaan.
Ketika mereka tiba di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, Palembang, Gresik, Semarang, yang terjadi bukanlah benturan peradaban. Yang terjadi adalah dialog, pertemuan antara budaya Tionghoa, budaya Nusantara, dan nilai-nilai Islam. ketika Islam bertemu budaya Tionghoa dan budaya Nusantara, yang lahir bukan pertentangan, yang lahir adalah harmoni. Masjid Muhammad Cengho Surabaya. Atapnya mampu seperti bangunan Tiongkok, warnanya merah dan emas. Namun di dalamnya bergerbang kalimat tauhid, La ilaha illallah. Masjid ini bukanlah hanya tempat ibadah, ia adalah simbol pertemuan peradaban.
organisasi kesehatan Tionghoa pribumi Eropa, seolah manusia harus berdiri di sisi yang berbeda. Namun, di tengah sekat itu muncul jiwa-jiwa yang menjembatani. Salah satunya adalah Abdul Karim Point. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi Tionghoa dan menjadi Muslim tidaklah saling bertentangan. Dari semangat itulah lahirlah organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, sebuah rumah yang mempersatukan, sebuah jembatan peradaban. Sejarah itu masih terus berjalan. Muslim Tionghoa Indonesia hadir di berbagai bidang kehidupan, di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mereka membangun sekolah, mendirikan masjid, menggerakkan filantropi dan zakat.
seseorang. Dari Tiongkok ke Nusantara, dari samudra hingga ke hati manusia, Ada berapa? Al-Quran menjadi jembatan harmoni peradaban. Terima kasih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.